Oke. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh bagaimana contoh real negara-negara yang tanda kutip sudah lebih dulu dan punya track record cukup sukses dalam menjalankan transformasi industri, sehingga sekarang mereka menjadi negara dengan kekuatan smart ekonomi yang cukup besar, menguasai pasar dunia dan cukup dominan dari sisi teknologi. Nah, di gambar ini sudah kelihatan ya, jadi ada dua negara yang di headlight, jadi ada yang merah ini Cina, yang satunya India. Nah, itu melakukan dua hal tersebut menurut saya dari sisi konsep ya. Nah, bagaimana Cina sekarang memiliki konsep dari sisi A2 ya, jadi secara kekuatan ekonomi dia mungkin bisa dibilang menjadi nomor satu sekarang karena menguasai cukup masif gitu ya. Investasinya di semua negara hampir ada, menguasai banyak lini industri, tapi menjalankan industrinya itu dengan smart ya, semuanya dengan transformasi industri yang cukup masif dengan digitalisasi yang cukup besar begitu. Meskipun kita tidak menutup mata, mereka masih juga ada juga beberapa industri yang menggunakan konsep-konsep yang lebih istilahnya itu lebih tradisional, begitu masih ada. Bahkan ada isu tentang tenaga kerja anak-anak dan kemudian industrinya menyebabkan polusi udara dan segala macam, itu juga masih ada isu. Tetapi dari sisi konsep smart ekonomi mereka leading menurut saya ya. Nah, ini terjadi karena mereka cukup masif ya. Bagaimana strategi awalnya memang mereka industrialisasi, tapi kemudian ketika industrialisasinya sudah cukup masif, maka kemudian mereka bangun industri itu didukung dengan teknologi yang cukup tinggi begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu yang dominan menurut saya. Jadi kita tidak bisa memungkiri. Nah, jadi pendekatan Cina ini menarik karena mereka bangun dulu industrinya, baru teknologinya masuk. Tapi kalau India punya cara yang lain, jadi mereka kuasai dulu teknologinya, baru bikin industrinya. Nah, dua-duanya berhasil. Nah, karena di balance antara tadi kemampuan adaptasi teknologi dengan cepat dan juga industrinya juga dikembangkan dengan cepat, sehingga ini akan menjadi sangat dominan. Dan menariknya adalah persamaannya kenapa mereka bisa berhasil, karena dari sisi industri mereka berani masuk ke industri-industri yang memang beyond ya, sifatnya future atau futuristik. Jadi mereka tidak sekedar copy paste dari negara lain punya apa mereka punya, tapi mereka pertama mungkin sama, tapi kemudian mereka akan berpikir untuk mengembangkan di aspek yang lebih advance. India melakukan hal yang sama, dan kemudian di teknologi akhirnya mereka juga ke sana juga. Jadi akhirnya mereka leading di inovasi industri dan di inovasi teknologi. Nah, yang terjadi di Indonesia sebaliknya menurut saya. Jadi kita itu menunggu investasi agar ada pabrik dari Cina atau dari India yang bikin di Indonesia. Nah, kemudian teknologinya ya sudah, kita menunggu transfer teknologi. Nah, efeknya adalah kita menunggu dua-duanya. Dan akhirnya kita tidak punya kemampuan dua-duanya tersebut. Jadi dari sisi industri dan teknologi kita ngimpor. Nah, ini bahaya sekali sebenarnya. Jadi kita harusnya memang landscape teknologinya dikembangkan, industrinya harus ada, benar-benar kita berani untuk investasi di industri-industri semacam ini. Nah, contohnya yang sebenarnya cukup promising dulu ketika industri industri pesawat terbang, kita punya ya PTDI dan segala macam itu sebenarnya cukup promising. Cuma memang kita belum punya political will untuk mempertahankan itu sebagai sebuah strategi jangka panjang. Nah, kemudian kita punya PT PAL, PT Pindad, kita punya Pertamina, punya PLN, segala macam. Sebenarnya itu sangat potensial sekali kalau kita bisa kembangkan, bisa jadi leading di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, itu contoh paling real. Nah, kemudian ada juga yang beberapa yang bentuknya lain ya. Jadi contohnya misalnya ada kategori yang namanya isolated technology nation. Nah, ini menarik ini. Ini negara-negara tadi. Jadi negara-negara seperti Cina dan India yang mereka itu memang secara ekosistem industri dan teknologinya itu mature atau matang. Nah, mereka punya teknologi, punya dana, dan punya market. Jadi mereka bisa sustain dengan dirinya mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ada juga negara dengan konsep advanced technology nation tapi limited market. Mereka itu leading di teknologinya, tapi industrinya kecil. Jadi ada Jepang, Korea, Taiwan. Orientasinya akhirnya mereka melakukan smart economy itu untuk keperluan pasar di luar mereka, diekspor habis-habisan. Jadi misalnya kayak Jepang ya, mereka industri
animasi berkembang luar biasa. Korea ya tahu sendiri lah ya, industri Korean popnya merajalela di mana-mana. Taiwan industri semikonduktornya merajai dunia dan segala macam. Jadi mereka sangat memang mengembangkan di negarinya, tapi kemudian mereka orientasikan untuk diekspor. Nah, ada juga yang advanced technology nation, tapi dengan small market. Nah, ini contohnya seperti Singapura ya. Ini negara dengan sangat tinggi teknologinya, tetapi tidak punya pasar sebenarnya. Jadi mereka kemudian akan berpikir untuk bagaimana menghadirkan teknologi mereka sendiri secara globally. Jadi mereka langsung bermain di pasar global. Nah, kemudian ada juga yang emerging technology nation tapi limited market. Nah, ini kategorinya adalah Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia. Teknologinya masih belum mature tapi sudah punya, tapi tidak punya pasar yang sebanyak kita misalnya, tidak sebanyak yang lain. Nah, Indonesia ini menarik karena dia emerging technology nation tapi dengan fast market atau dengan kecepatan dan pertumbuhan pasar yang sangat tinggi. Nah, ini sebagai salah satu contoh bagaimana sebenarnya potensi kita sangat bagus dan sangat besar untuk kedepannya. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan strategi agar emerging technology nation dengan fast market ini benar-benar fast ya secara industri dan teknologi. Nah, mungkin ini saatnya kita mengadopsi atau menjalankan strategi Smart Nation ini. Jadi memang ini seperti orang belajar berenang ya. Jadi kalau cuma nyemplungin kaki saja ya nggak akan bisa berenang, gitu. Tapi harus masuk dalam, kemudian nyemplung gitu, tenggelam, dan kemudian kita berusaha sustain dari situ. Nah, ini secara momentum kita sedang mendapatkan momentum bagus di masa-masa seperti ini karena teknologi drivernya sedang di-push benar dan nanti kemudian bisa menyebabkan kita punya kemampuan untuk menciptakan tadi co-creation value yang banyak begitu ya. Nah, ini menjadi menarik ya sehingga kita harus bisa kembangkan itu. Nah, cuma yang harus diwaspadai adalah kita punya customer need ya. Jadi customer need ini menarik karena customer need ini biasanya memang berbeda-beda, tetapi yang menarik adalah biasanya memang menyukai berbasis teknologi informasi gitu ya. Kemudian sifatnya personal, punya cara-cara baru dan memungkinkan orang untuk berkumpul itu dalam jumlah yang besar tapi dalam waktu yang singkat. Nah, ini menjadi challenge tersendiri dari co-creation value. Karena kalau bisa berkumpul dalam orang jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang singkat, nanti potensi nilai ekonomi ini akan tumbuh. Sehingga kalau tumbuh, ekonomi akan bergulir. Nah, ini menjadi menarik ya. Jadi ini kesimpulan dari pertemuan kita pagi ini bahwa transformasi industri itu nanti akan menciptakan digitalisasi, kemudian sehingga akan membuat otomatisasi bisnis proses, sehingga dari situ akan menghasilkan konsep smart economy tadi. Nah, tentu saja caranya harus cara baru dan disruptif, dan nanti pada titik tertentu smart economy itu akan menciptakan yang namanya crowd economy yang cepat, reliable, adaptif, dan scalable terhadap kebutuhan negara. Nah, ini yang menjadi menarik ya dari sisi kalau kita membahas smart nation. Nah, jadi itu kira-kira yang perlu rekan-rekan sekalian pelajari di hari ini mengenai smart economy. Tentu saja masih banyak beberapa referensi yang bisa dipelajari. Nah, ini nanti bisa di search atau mungkin dipelajari dari sumber-sumber yang lain, itu juga menarik. Tapi sebelum